Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Orlando Wijayanto dengan NPM 190014, yang kedua Silvia Ratna Dewi dengan NPM 190016, yang ketiga Ayudhya Windiasani dengan NPM 190018, yang keempat Miftah Syafira Putri dengan NPM 190179. Kemudian yang kelima Ajun Cahya Utama dengan NPM 210108, kemudian yang terakhir Aditya Satrio Y dengan NPM 210117. Kami akan menjelaskan tentang prosedur analisis uji beda. Jadi pengertian uji beda, tes atau disebut uji T-score pada dasarnya adalah merupakan Z-score atau distribusi Z. T-score menggunakan perbedaan min dari dua buah sampel. Sampel tersebut dapat berupa kesatuan dua sampel yang dapat dikategorikan dengan dua kelompok atau berupa dua buah sampel yang memang berbeda. Uji T digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel atau apakah terdapat perbedaan antara dua sampel. Dan uji T digunakan untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara keadaan sebelum dan sesudah suatu perlakuan, dan untuk menguji apakah terdapat perbedaan di antara dua buah sampel. Slide selanjutnya. Tipe pengujian data. Statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji statistik parameter trik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang akan diuji sudah terpenuhi. Antara lain, data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Ada yang mengatakan bahwa untuk menggunakan uji statistik parametrik haruslah data yang memiliki jumlah sampel yang besar. Selanjutnya, monggo dijelaskan teman-teman yang lain. Ya, saya lanjutkan untuk yang kedua, ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan uji statistik yang dilakukan dengan tanpa adanya pendugaan sebelumnya pada nilai populasi. Uji statistik non-parametrik ini digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking. Selain itu, uji ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara nilai medianya. Yang selanjutnya ada statistik parametrik. Contohnya metode statistik parametrik yang pertama ada uji T, satu atau dua sampel. Yang kedua uji Z, satu atau dua sampel. Yang ketiga korelasi person. Yang keempat perancangan percobaan, one or two way ANOVA parametrik. Kemudian ada ciri-ciri statistik parametrik. Yang pertama, data dengan skala interval dan rasio. Yang kedua, data menyebar atau berdistribusi normal. Adapun keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Untuk keunggulannya, yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas atau satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Untuk kelemahannya, yang pertama ada populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan.
jenis uji statistik parametrik. Setelah mengetahui pengertian dari statistik parametrik, kita perlu menguji statistik parametrik apa saja yang cukup sering digunakan. Antara lain yang pertama adalah uji T, digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Yang kedua, ANOVA, digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Yang ketiga, regresi, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang keempat, korelasi, digunakan untuk menguji varian antar variabel. Yang kelima, analisis jalur, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Statistik non-parametrik. Ini adalah contohnya, contoh dari metode statistik non-parametrik. Yang pertama adalah uji tanda atau Sykes test. Yang kedua adalah rank sum test atau Wilkinson. Yang ketiga rank correlation test atau Spearman. Yang keempat adalah Fisher probability exact test atau chi-square test, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari statistik non-parametrik, yang pertama adalah data tidak terdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang terakhir adalah umumnya jumlah sampelnya kecil. Adapun keunggulan dari statistik non-parametrik, yang pertama adalah tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua adalah secara metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti hanya statistik parametrik. Yang ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang atau ordinal. Yang keempat, kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang terakhir, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik mempunyai kelemahan. 1. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. 2. Hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu, menurut Khairul Amal. Jenis uji statistik non-parametrik. Ada beberapa uji non-parametrik antara lain sebagai berikut. Poin pertama, uji T berpasangan digunakan untuk menganalisis perbedaan data dalam sebuah kelompok, dilakukan dengan uji tanda. Poin kedua, uji T sampel bebas umumnya digunakan untuk membandingkan dua sampel bebas menggunakan uji Mann-Whitney, U, dan uji Wilson jumlah peringkat. Poin ketiga, uji F atau analisa varian satu jalur digunakan ketika ingin membandingkan tiga kelompok atau lebih. Uji yang digunakan adalah analisis varian peringkat Kruskal-Wallis. Poin keempat, analisis varian dua jalur digunakan ketika akan membandingkan dua dari tiga kelompok dan menggunakan faktor yang berbeda. Uji yang digunakan adalah analisis varian dua jalur Friedman.
Poin kelima, koefisien korelasi Pearson. Uji yang digunakan adalah koefisien korelasi peringkat Spearman untuk menganalisis korelasi linier antar dua peubah. Uji non-parametrik dua kelompok. Sampel bebas, analisis komparatif dua sampel independen. Untuk analisis komparatif dua sampel independen, uji statistiknya adalah sebagai berikut. 1. Analisis komparatif dua sampel independen. Untuk data nominal yang independen. Analisis komparasinya menggunakan uji Fisher eksak dan chi-kuadrat dua sampel. 2. Uji Fisher eksak probability. Uji Fisher eksak probability merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk data nominal dari dua sampel yang independen. Perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ya, dari statistik parametrik, poin pertama, memerlukan asumsi distribusi dari data yang biasanya berupa distribusi nominal. 2. Memerlukan jenis data bersifat metrik. Bisa dikatakan bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik, 1. Tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. 2. Memerlukan data metrik non-metrik. Bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Lanjutan dari perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Yang ketiga, biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30. Sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat. Kemudian untuk perbedaan yang non-parametrik, biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Kesimpulannya, untuk membuat pilihan antara uji parametrik dan non-parametrik tidaklah mudah bagi seorang peneliti yang melakukan analisis statistik. Untuk melakukan hipotesis, jika informasi tentang populasi benar-benar diketahui melalui parameter, maka tes dikatakan sebagai uji parametrik, sedangkan jika tidak ada pengetahuan tentang populasi dan diperlukan untuk menguji hipotesis pada populasi, maka tes yang dilakukan dianggap sebagai tes non-parametrik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.